Pemahaman tentang gangguan mental tidak langsung berkembang seperti zaman sekarang. Dulu, perilaku abnormal sering dikaitkan dengan hal-hal supernatural. Nah, dalam video ini, kita akan membahas sejarah tentang psikologi abnormal dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai diagnosis serta asesmen. Sejarah psikologi abnormal. Era demonologi awal. Pada masa awal, masyarakat menganggap bahwa perilaku abnormal disebabkan oleh kehendak dewa atau kemasukan setan. Gangguan mental dianggap sebagai pengaruh jahat yang menguasai tubuh manusia. Pandangan ini dikenal dengan era demonologi. Pengobatan yang dilakukan merupakan ritual eksorsif atau pengusiran setan. Sayangnya, cara ini seringkali tidak manusiawi dan menyiksa penderita gangguan psikologis. Era biologi awal. Perubahan cara pandang berubah pada awal abad kelima melalui pemikiran Hippocrates. Ia menolak pandangan supranatural dan menganggap bahwa gangguan mental disebabkan oleh gangguan fungsi biologis terutama pada otak. Sejak saat itu, gangguan mental dianggap sebagai masalah medis dan pengobatannya melalui pendekatan biologis. Abad ke-8 dan kembalinya demonologi. Pada awal abad ke-13 hingga ke-15, demonologi kembali mendunia. Gangguan mental dikaitkan dengan ilmu sihir. Banyak orang, terutama pada anak-anak dan perempuan, mereka dituduh sebagai penyihir dan disiksa sehingga terjadinya kematian. Pada masa ini menjadi masa kelam dalam sejarah psikologi abnormal. Pembangunan rumah sakit jiwa. Pada akhir abad ke-15, penderita gangguan jiwa mulai dimasukkan ke Asyur, yang sering terkenal dengan nama Bedlam. Namun, orang dengan gangguan jiwa ini masih sering mendapat penyiksaan dan menjadi tontonan bagi masyarakat lainnya. Perubahan positif terjadi ketika Filipina memperjuangkan perlakuan yang lebih manusiawi. Kemudian, neurologis mengembangkan konsep moral treatment dengan menekankan empati dan perawatan yang layak. Pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan psikologis. Pada pendekatan biologis, ilmuwan mulai menemukan hubungan antara penyakit fisik dan gangguan mental, seperti sifilis dan general paralysis. Hal ini memperkuat pandangan bahwa gangguan mental memiliki dasar biologis. Dengan ini, muncul pula terapi seperti elektrokonvulsif terapi. Pendekatan psikologis juga berkembang. Menurut Breuer, memperkenalkan metode katarsis melalui hipnosis. Kemudian, Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang menyatakan bahwa gangguan mental berasal dari konflik alam bawah sadar. Pendekatan lain seperti psikodinamika, humanistik, dan behaviorisme turut berkembang. B. Diagnosis dan asesmen. 1. Diagnosis. Diagnosis merupakan proses penentuan apakah individu memenuhi kriteria gangguan psikologis tertentu. Diagnosis hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Penetapan diagnosis yang tepat sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan penyebab gangguan serta jenis terapi yang sesuai. Saat ini, diagnosis mengacu pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association dan terus diperbarui. Yang kedua, yaitu asesmen klinis. Nah, asesmen klinis ini adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi psikologis, biologis, dan sosial individu ini diduga mengalami gangguan mental.
Nah, asesmen dilakukan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan standar profesional. Nah, yang pertama itu ada wawancara klinis. Nah, wawancara klinis ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kehidupan klien, baik masa lalu maupun masa kini. Informasi yang dikumpulkan mencakup kondisi emosi, perilaku, hubungan sosial, lingkungan, dan pengalaman hidup. Nah, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan membutuhkan keterampilan komunikasi serta empati dari pewawancara. Adapun yang kedua, yaitu penilaian kepribadian. Nah, penilaian kepribadian ini dilakukan untuk memahami karakteristik psikologis individu. Di antaranya yaitu self-report, personality inventory seperti MMPI, tes proyektif seperti TAT, dan tes Rorschach, yaitu hasil asesmen yang digunakan untuk mendukung diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat. Nah, dengan memahami sejarah, diagnosis, dan asesmen psikologi abnormal, kita dapat melihat bagaimana perkembangan ilmu ini membantu manusia memberikan penanganan yang lebih ilmiah dan manusiawi. Buat aku psikolog abnormal. Kamu ngapain sih, Teh? Membuat tag video